Jiong mendorongnya dan meminta maaf kepada Li Hon. Melihat reaksi Jiong yang seperti itu, Li Hon pikir Jiong tidak menyukainya. Padahal bukan karena tidak suka, tapi karena Jiong harus pergi. Jiong bukanlah wanita dari zaman itu. Jiong harus kembali karena dia meninggalkan ayahnya sendirian, dan juga mempunyai karir yang sudah dia bangun seumur hidupnya. Jiong tidak yakin bisa meninggalkan itu semua untuk memulai hidup baru, dan Jiong juga tidak tahu apakah akan menjadi langkah yang tepat untuk menetap di sana. Akhirnya Li Hon pun dapat memahami itu, tapi dia minta Jiong untuk berjanji agar dapat kembali ke pelukan Li Hon. Mendengar itu Jiong pun ingin kembali, tapi bagaimana jika dia tidak bisa melakukan itu? Dan Li Hon akan mencoba menemukan Jiong apapun caranya. Kemudian Jiong juga meminta Li Hon untuk berjanji agar Li Hon tidak menjadi tiran. Mendengar itu Li Hon justru tersenyum manis dan itu membuat hati Jiong berkecamuk karena akan sulit baginya meninggalkan Li Hon. Li Hon menggambar makanan yang dibuat Jiong pertama kali. Itu adalah bibimbap. Tapi Li Hon lupa dengan nama makanan itu. Dia sampai bertanya dengan Kepala Kasim, nama makanan apa yang cocok dengan gambar itu. Menurut Kepala Kasim, Jiong sangat merindukan kampung halaman yang dia tinggalkan. Jadi, bagaimana jika memakai nama yang mencerminkan itu, Hwan Seban, yaitu makanan yang mengantar pulang. Semua orang bersiap untuk membuat pesta jamuan Ibu Suri. Tapi ternyata Ibu Suri tidak bisa makan daging. Dan para koki merasa kurang tepat jika tidak menyajikan daging pada acara besar di istana. Mereka bingung memikirkan hidangan apa yang bukan daging tapi seperti daging. Jiong pun berpikir hidangan apa yang bukan daging tapi seperti daging. Dan akhirnya dia menemukan ide untuk hidangan itu. Itu adalah daging kedelai, hidangan menakjubkan untuk pesta jamuan, gujolpan daging kedelai dan pai terung. Saat Ibu Suri sedang berkumpul dengan keluarga kerajaan, tiba-tiba Mokju masuk walaupun dia dilarang masuk. Mokju meminta maaf, tapi dia datang hanya untuk memberi hormat pada hari pesta jamuan Ibu Suri. Di dalam ruangan itu ada Ibu Pangeran Jin Myong. Dia sangat marah karena sebelumnya Dayang yang bekerja dengan Mokju berkolusi dengan tabib wanita dan melukai putranya. Tapi Mokju bersumpah bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang bisa membuat langit marah. Dan karena itu acara bahagia, Ibu Suri pun memperbolehkan Mokju ada di sana. Tapi Mokju tidak boleh mencari masalah. Dan Mokju pun akan mematuhinya dan mendoakan Ibu Suri agar sehat dan panjang umur. Pangeran Jesan juga datang dan memberi ucapan ulang tahun kepada Ibu Suri. Dia membawa lukisan sebagai hadiah untuk Ibu Suri. Kemudian Pangeran Jesan meminta maaf karena membuat kesalahan kecil saat kompetisi memasak. Dia minta Ibu Suri untuk melupakan hal itu. Tapi Ibu Suri merasa kesalahan yang dibuat Pangeran Jesan saat kompetisi itu sangat memalukan untuk diabaikan. Mereka hampir kehilangan hak untuk memanen ginseng. Dan Ibu Suri meminta Pangeran Jesan untuk bertanggung jawab dengan melepaskan jabatan sebagai pengawas Saongwon. Karena itu dapat menunjukkan penyesalan. Dan Pangeran Jesan pun akan mengikuti dan mengingat ucapan Ibu Suri. Kepala Kasih memberi kabar kepada Li Hon bahwa Dayang Chuol bunuh diri di dalam penjara. Dia sudah mati saat ditemukan penjaga dengan pisau berbentuk binyeo yang ditemukan tertancap di lehernya. Mendengar itu Li Hon pikir itu harus dianggap gimu, urusan penting yang harus dirahasiakan. Jadi Li Hon meminta Kepala Kasim agar berita itu tidak tersebar. Dan minta Song Jae untuk mencari tahu soal Dayang yang bunuh diri. Dan Li Hon mencurigai Mokju yang melakukan tindakan itu. Akhirnya gujolpan daging kedelai siap disajikan dan mereka masih tidak percaya bahwa Jiong dapat membuat daging dari kacang. Dan terung itu adalah pai daging kedelai dan terung. Itu adalah makanan vegan, makanan sehat dan lezat walau tanpa daging hewani. Saat ingin pergi, Gilge melihat Jiong menjatuhkan sesuatu dan itu baunya wangi. Seperti ada bau akar manis dan sedikit jaksel. Ternyata itu adalah coklat yang Jiong buat untuk Li Hon. Jiong pikir hidung Gilgem sangat tajam sekali. Akhirnya pesta jamuan hari jadi Ibu Suri dimulai, tapi Ibu Suri merasa agak kecewa karena Li Hon tidak ada di tempat duduknya. Dan mereka mulai dengan pertunjukan tarian yang disiapkan oleh Mokju. Sambil melihat tarian, Ibu Suri mencicipi hidangan yang dibuat para koki istana, dan Ibu Suri meminta Jiong untuk mendekat dan menjelaskan makanan itu. Kemudian Jiong memberitahu bahwa daging itu dibuat dari kedelai. Jiong membuat itu karena Ibu Suri tidak bisa makan daging. Jadi alih-alih daging, Jiong memakai daging berbasis nabati untuk membuat gujolpan dan pai terung. Tapi Mokju justru mengatakan Jiong sedang menipu dengan daging sungguhan. Melihat itu Jiong pun kesal karena Mokju mengincarnya terus, tapi Jiong menganggap itu sebagai pujian karena kualitasnya yang baik. Jiong juga mendoakan kedamaian abadi dan kesehatan yang baik untuk Ibu Suri. Kemudian Jiong kembali dan para koki senang karena masakan mereka berhasil membuat Ibu Suri puas. Tapi Mokju merasa hari-hari memamerkan masakan Jiong akan segera berakhir.
Kemudian Song Jae memberitahu bahwa raja telah mengundang sekelompok pelawak untuk menampilkan sebuah tarian. Penampilan berikutnya adalah tarian singa oleh sebuah kelompok, untuk penjagaan dan keberuntungan, dan setelah itu, Cheo Yongmu. Mendengar itu disiapkan oleh Li Hon, Ibu Suri pun sangat senang, dan para penari menampilkan tariannya. Setelah tarian yang seperti barongsai itu selesai, ada pria yang memakai topeng. Ternyata dia adalah Gonggil. Dia mengucapkan selamat hari jadi untuk Ibu Suri dan dia sudah menyiapkan tarian yang selanjutnya. Ada pria bertopeng lagi yang ada di sana, dan Jiong pikir sepertinya dia adalah Li Hon. Ibu Suri akhirnya sadar bahwa yang menari adalah Li Hon dan itu membuat Ibu Suri tersentuh. Karena Li Hon sudah menyiapkan tarian itu sepenuh hati khusus untuk Ibu Suri. Bakti raja kepada orang tua sungguh kuat, gerakan Li Hon juga tidak jauh berbeda dari seorang penampil. Sudah 10 tahun lebih sejak Li Hon menari Cheo Yongmu, dan itu sungguh pemandangan yang mengagumkan. Orang-orang di sana tidak percaya bahwa raja yang menari itu, dan Jiong merasa Li Hon akan dicatat sejarah sebagai raja bijaksana. Sedangkan Pangeran Jesan pikir, Li Hon bisa menunjukkan kebaktiannya selagi bisa, karena sebentar lagi, dia akan menjadi tiran yang hina. Akhirnya tarian itu selesai, Li Hon dan Gonggil membuka topeng, kemudian Li Hon mendoakan agar neneknya panjang umur. Melihat itu, Ibu Suri sangat bahagia dan mendoakan yang terbaik untuk raja. Tiba-tiba penulis Yi Janggyun memaksa masuk walaupun jamuan itu belum selesai. Melihat penulis Yi Janggyun itu, Li Hon meminta mereka untuk memberikan jalan untuknya. Penulis Yi Janggyun membawa kotak sesuai perintah Li Hon, dan itu adalah draft yang Li Hon suruh untuk cari. Itu adalah draft pribadi, yang menyimpan kebenaran, dan Jiong agak khawatir dengan isi draft itu. Draft itu menyimpan kebenaran atas ratu yang digulingkan, yang diracuni. Mendengar itu Jiong pikir itu adalah peristiwa pembersihan Gapshin, dan Jiong merasa harus menghentikan itu apapun caranya. Kemudian Yi Janggyun menunjukkan wanita yang datang bersamanya, dia menjelaskan saat sedang mencari draftnya, dia melihat nenek dari pihak ibu raja, dia adalah ibu permaisuri Sim. Setelah ibu Li Hon diracuni sampai mati, ibu permaisuri kehilangan akalnya, semua orang kaget melihat itu. Tapi saat Li Hon bertanya, nenek itu menjawab tidak tahu apa-apa dan mengatakan bahwa yang mulia tidak bersalah. Dia juga memohon ampun. Li Hon memanggilnya nenek, tapi nenek itu tidak mengenali Li Hon dan justru pergi mencari makanan. Ibu Suri merasa tidak enak badan dan dia meminta untuk meninggalkan tempat jamuan. Tapi Li Hon sangat marah dan meminta semua orang untuk tetap duduk. Li Hon meminta Song Jae untuk membacakan draft itu. Kemudian Song Jae membacakan draft itu, bahwa hari ke-20 bulan kedua pada tahun Ayam Putih, Selir Yang dan Sum bergantian mengajukan petisi kepada raja, yang menyatakan kecemburuan ratu udah sangat ekstrim. Mereka terus mengajukan petisi, yang menyatakan ratu kurang memiliki kesopanan dan kearifan, sehingga tak layak menjabat. Hari ke-7 bulan ke-9 pada tahun Anjing Hitam, ratu mencakar wajah raja, yang membuat murka baik raja maupun Ibu Suri Inju, dan walau ditentang banyak abdi, beberapa pejabat termasuk Han Minsung telah setuju untuk menggulingkannya dan diusir ke tempat asalnya. Hari ke-14 bulan ke-4 pada tahun Babi Hitam, Ibu Suri mengajukan permintaan kepada mendiang raja untuk meracuni sang ratu. Dan saat itu Li Hon sangat murka dan mengambil pedang. Kemudian Jiong menghalanginya dan menyuruhnya tenang. Li Hon bertanya kepada Ibu Suri, apakah benar neneknya itu memerintahkan agar ibunya dieksekusi. Dan Ibu Suri membenarkan hal itu, tapi kemudian pejabat Han Minsung mengatakan bahwa Yi Janggyun adalah seorang pengkhianat. Draft itu mungkin menyampaikan kebenaran, tapi saat Li Hon naik tahta, mendiang raja telah memberikan titah untuk merahasiakan itu selamanya. Dan Yi Janggyun melanggar titah mendiang raja, dan itu adalah sebuah pengkhianatan. Tiba-tiba nenek itu mengeluarkan kain yang berlumuran darah. Dan karena Yi Janggyun diancam oleh Pangeran Jesan, dia pun mengatakan bahwa itu adalah pakaian yang dikenakan Ibu Li Hon saat dia wafat. Draft itu berisi kata-kata terakhirnya yang meminta ketidakadilan yang dialaminya diluruskan. Li Hon menangis melihat pakaian berlumuran darah yang dikenakan ibunya. Dan Jiong bingung harus melakukan apa saat ini. Li Hon sudah sangat marah dan saat dia akan pergi ke Ibu Suri, Jiong memintanya untuk menahan diri, karena jika Li Hon balas dendam sekarang, maka Li Hon akan menyesal selamanya. Tapi Li Hon merasa itu tidak ada sangkut pautnya dengan Jiong, tapi Jiong merasa itu menyangkut dirinya. Itu karena Jiong mencintai Li Hon. Bahwa Li Hon sudah berjanji akan membuatkan bibimbap untuknya dan akan menunggunya. Dan juga untuk menjadi raja yang baik, bukan seorang tiran. Dan pada saat itu semua orang meminta raja untuk menyarungkan pedangnya kembali.
Tapi Li Hon justru meminta maaf kepada Jiong, bahwa tragedi ini disebabkan bukan oleh ibunya maupun dirinya. Itu disebabkan oleh neneknya dan para selir mendiang raja. Dan Li Hon pun menyuruh untuk menutup semua arah agar tidak ada yang bisa keluar. Kemudian Jiong ingat, dia memiliki coklat yang bisa diberikan ke nenek itu, mungkin saja dia akan sadar jika makan coklatnya. Jiong memberikan coklat itu dan memintanya untuk berpikir dari sisi seorang ibu. Jiong memohon untuk memberitahu yang sebenarnya. Dan nenek itu memakan coklatnya. Tapi Li Hon ingin semua orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya tidak akan keluar hidup-hidup. Dan Ibu Suri pasrah jika itu memang pilihan raja. Sedangkan Jiong sudah tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Dan pada saat Li Hon akan menghunuskan pedangnya ke leher Ibu Suri, tiba-tiba nenek itu mengatakan apa yang Ibu Li Hon katakan. Bahwa ibunya meminum racun, dan saat dia batuk darah, dia menjerit ke langit. Semoga putranya meluruskan ketidakadilannya. Semoga dia menjadi seorang raja yang bijaksana dan meluruskan ketidakadilan ibunya. Itu adalah kata-kata yang dia ucapkan sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Tapi Li Hon merasa sudah terlambat untuk itu, dan Jiong merasa itu belum terlambat, karena Ibu Li Hon tidak mau Li Hon menumpahkan darah. Dan mendengar orang-orang yang meminta Li Hon untuk memberi ampun, Li Hon pun akhirnya menjatuhkan pedangnya. Li Hon memanggil ayahnya, kenapa ayahnya meninggalkannya dengan kepedihan itu? Kenapa ayahnya membunuh ibunya dan membuat Li Hon naik tahta? Kenapa menjadikan Li Hon sebagai raja? Li Hon sangat terpukul dan dia meninggalkan tempat itu diikuti oleh Jiong dan pengikutnya. Li Hon meminta mereka untuk tidak mengikutinya karena dia ingin sendirian, dan Jiong meminta mereka untuk pergi. Li Hon melihat pohon, di mana dulu ibunya mengukur tinggi badannya di pohon itu. Dan Li Hon menangis karena sangat sedih saat mengingat ibunya itu. Semua yang Li Hon lakukan untuk membalaskan dendam ibunya ternyata menentang keinginannya. Semua tidak ada gunanya. Dan Jiong merasa ibunya tidak ingin Li Hon dikenang sebagai tiran. Jiong meminta Li Hon untuk berjanji bahwa Li Hon tidak akan berpikir seperti itu lagi. Karena kepedihan Li Hon akan menjadi kepedihan Jiong juga, dan Li Hon pun memahami hal itu. Pangeran Jesan dan komplotannya sangat kesal. Rencana mereka gagal karena Jiong merusaknya. Dan tidak ada pilihan selain mengotori tangan mereka sendiri dengan darah. Malam ini mereka akan menjalankan rencana kedua. Song Jae melihat mereka dan dia sudah curiga Pangeran Jesan adalah dalam kejadian hari ini. Tapi tiba-tiba anak buah Pangeran Jesan mengancam Song Jae, dan Pangeran Jesan pikir, mereka tidak boleh membunuh Song Jae di tempat itu. Jioung merasa ada yang aneh dengan kejadian hari ini, kenapa Yi Janggyun menyela jamuan seperti itu. Semua hal, mulai dari yang menimpa Pangeran Jin Yong, sampai kemunculan Yi Janggyun, itu terasa sungguh aneh, seolah-olah seseorang ingin Li Hon kehilangan kendali. Siapapun dalangnya, sudah jelas dia tak mau Li Hon menjadi raja bijaksana. Sebenarnya Li Hon menjalani seumur hidupnya untuk membalas dendam, tapi sekarang dia harus lepaskan itu, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jiung pikir, pasti ada banyak hal yang tidak bisa dikatakan Ibu Suri. Jadi bagaimana jika Li Hon mengajak Ibu Suri untuk makan bersama sambil mengobrol? Sebelum makin menjauh, sebaiknya membahas hal yang biasanya tidak disinggung itu dengan sambil makan, karena Li Hon harus berdamai dengannya. Mendengar itu Li Hon pun akan mencoba untuk makan dengannya, dan Jiung pun akan sajikan makan malam ke kamar Ibu Suri. Sebelum pergi, Jiung menyampaikan pesan dari Koki Bailong. Isi pesannya adalah tepian benda selalu sulit untuk dilihat, dan saat Li Hon tidur, pastikan untuk mengunci pengaitnya dengan baik. Mendengar itu Li Hon tidak tahu apa artinya karena itu terdengar seperti teka-teki. Jiung masuk ke dalam dapur istana dan dia meminta maaf karena membuat mereka cemas. Kemudian Jiung akan memulai persiapan untuk menghidangkan makan malam di kamar Ibu Suri, karena raja akan makan bersama Ibu Suri. Dan menu hidangan malam ini adalah mie beras berbaikan. Mendengar itu, semua koki dan juga Gilgem langsung menyiapkan bahan-bahannya. Jiung pikir, jika terjadi pembantaian pada saat ini akan memicu pemberontakan, lalu raja akan digulingkan. Tapi jika raja berbaikan dengan neneknya, maka sejarah akan berubah. Ayah dari Song Jae, Im Sohong datang karena Pangeran Jesan memanggilnya. Tapi di depan pintu dia justru mendengar rencana Pangeran Jesan dan para komplotannya untuk menjebak raja. Dan pada saat itu Im Sohong kaget dan mengeluarkan suara. Pangeran Jesan dan komplotannya melihat itu dan anak buahnya langsung menghadangnya. Mereka langsung membunuh Im Sohong dan akan segera menculik Jiung. Pada saat itu ada seseorang yang mendengar itu. Para pengawal istana datang ke dapur istana dan meminta Jiung untuk keluar dari dapur istana. Mereka langsung memukul Jiung dan saat akan pergi, pria itu melawan para pengawal istana dan kemudian membawa Jiung pergi.
Dan saat Li Hon akan pergi untuk makan malam bersama Ibu Suri, tiba-tiba Su Hyok memberikan kabar bahwa Song Jae memberikan pesan, asasin yang menyerang di rumah Jang Chunsang adalah mantan perwira militer perbatasan. Song Jae menemukan markas mereka di hutan Salgoji. Kemudian penasihat negara, Sung In-jae juga memberi kabar bahwa Jiung telah diculik oleh kelompok pemberontak ke markas mereka di hutan Salgoji. Mengetahui itu, Li Hon pun mengajak Su Hyok untuk pergi ke hutan Salgoji. Seseorang yang memakai topeng raja masuk ke dalam kamar Ibu Suri, dan melihat pedang yang ada darah, Ibu Suri merasa Li Hon akan membunuhnya. Tapi ketika Ibu Suri mendengar suaranya, Ibu Suri tahu bahwa dia bukan Li Hon, melainkan Pangeran Jesan. Ibu Suri akhirnya sadar bahwa Pangeran Jesan yang membuat kekacauan itu, dia hanya berpura-pura menjadi orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Dan Pangeran Jesan merasa hanya akan mengembalikan negeri ini ke tempat yang semestinya. Karena negeri itu pantas diperintah oleh Raja Bijaksana yang bawa kedamaian, bukan seorang tiran. Tapi Ibu Suri merasa Pangeran Jesan adalah tirannya. Kemudian Pangeran Jesan menusuk Ibu Suri dan meninggalkan Ibu Suri penuh dengan darah. Melihat topeng raja, para dayang merasa pembunuhan itu dilakukan oleh raja. Dan Pangeran Jesan menemui anak buahnya, dan dia akan mulai pemberontakan itu. Setelah kembang api dinyalakan, mereka pun mulai pemberontakan itu. Mereka memanah para pengawal istana, Kasim dan juga para dayang. Dan 2 jam setelah pemberontakan, istana pun dikuasai oleh para pemberontak. Li Hon dan para pengawal istana masuk ke hutan, dan dia melihat Song Jae yang terikat di sana. Dia berlari dan mencoba melepaskan ikatan itu, tapi Song Jae memintanya pergi karena itu sebuah jebakan dari Pangeran Jesan. Saat ada anak panah yang datang, Song Jae mendorong Li Hon dan anak panah itu pun mengenai tubuh Song Jae. Li Hon menangis sejadi-jadinya melihat kematian abdi setianya itu. Ternyata pria yang membawa Jiung adalah Gonggil. Melihat mereka memakai ikat kepala merah berarti mereka sudah menguasai istana, dan dia mengajak Jiung untuk pergi. Jika Jiung tidak pergi sekarang, maka Li Hon akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Gonggil pun berlari bersama Jiung, tapi para pemberontak melihat mereka, kemudian kaki Jiung terlilit tali dan terjatuh. Dan saat melihat tali merah dan pedang, Jiung sadar bahwa itu adalah pemberontakan, dan Jiung pun mengkhawatirkan Li Hon. Sedangkan Li Hon justru mengkhawatirkan Jiung.